Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini membawa podcast dari Kita Bicara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Gimana nih tamu kali ini cukup spesial ya. Dia membawa pembahasan mengenai kendalanya dia mengenai bahasa daerah. Karena salah satu teman pembawa kita kali ini tuh dia seorang anak rantau guys, anak rantau. Nah, otomatis bahasa daerahnya itu berbeda dengan bahasa yang dia ada dia berada. Otomatis dia pastinya juga mempelajari serta memahami kayak penggunaan bahasa yang berbeda ini. Nggak usah panjang lebar, mungkin kita langsung undang saja ya. Oke, Mas Arfan, yuk, silakan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Gimana? Sama Mas, saya juga baik. Nah, untuk hari ini saya membawakan dua tema itu sebenarnya ini yang bisa dikatakan sesuai dengan apa sih kendala dari masnya sendiri itu mengenai ya anak rantau dan tidak beda kan dari segi bahasa Di sini ya, benar apa tuh. aku sih sebagai anak rantau ya merasa tuh kayak agak terpinggir gitu lah, agak biasa gitu. Soalnya gimana ya? Aku tuh sering dapat kerja kelompok kan, katanya di mahasiswa kan sering lah ya kerja kelompok. Aku tuh sering kerja kelompok, tapi teman-teman kelompok itu ya itu bahasa daerah masing-masing gitu, bukan bahasa ini nih, ngobrol sama temannya tuh dia pakai bahasa daerah sendiri ya. Aku sebagai anak Batak kan agak susah mengerti tuh. Iya, karena beda banget ya dari Jauh gitu ya. Nah, ya kan seharusnya tuh kan kerja kelompok itu kan itu nah, acara akademik lah kan, harusnya tuh pakai bahasa Indonesia yang baik yang sebagai saling persatuan. mengerti aja kan. Iya. Kita kan juga kayak anak-anak itu kan juga baru mengenal dari bahasa barunya gitu kan. Otomatis kalau misalnya dia pembicaraan aja kayak masih ada campur di bahasa daerah dia situ, otomatis Mas Menteri susah Atau jadi kesusahan gitu ya. dampaknya juga sangat terlihat jelas ya. Jujur aku tuh untuk dampaknya tuh aku merasain banget. Biasanya aku itu jadi kerja kelompok tuh aku jadi perspektif. Kayak aku mau berpendapat nih, aku ada ide tapi susah ngomonginnya karena tuh mereka tuh kayak sendiri-sendiri aja kerja kelompoknya, aku gak diajak. Nah jadi gitu. Untuk sebenarnya menurutku itu kan bukan masalah dia pakai bahasa daerahnya Ya, tapi coba menghargain aku lah sebagai yang merantau ya, lebih pakai bahasa memahami Indonesia yang lingkungannya aja ya dimana dia pakai penggunaan bahasa kayak gitu. benar-benar karena lingkungannya itu kan bahasa Indonesia. Memakan itu ilmu masyarakat untuk seorang anak rantau yang biasanya memang dia itu ya, masih orang baru lah, orang awam gitu, masih kayak dia belajar dikit-dikit ya. Tapi kalau belajar dengan kayak gitu memang sangat merugikan masa sendiri ya, apalagi kalau kerja juga. Satunya aku malah tuh kayak enggak, mereka tuh minta aku berpendapat tapi aku nggak bisa berpendapat karena bahasa itu kan, terus malah menganggap aku tuh nggak mau ikut campur kelompok. Kan aku Mau ya, masa sendiri berarti kalau bicara tentang kayak gini sendiri ngalamin bisa jelasin gimana tuh. sebenarnya itu kan tadi itu udah aku bilang pas kita kelompok kan. Nah tapi aku tuh pernah lagi ketemu, aku kan sebagai aku masih juga nulis novel nih. Aku ketemu di satu forum
Nah dia tuh bilang, dia tuh gimana ya, dia tuh maksa buat pakai bahasa daerah banget, ya malah nyalahin si anak rantau kenapa nggak adaptasi gitu. Iya. Padahal kan harusnya memang bahasa Indonesia nih sebagai di Sumpah Pemuda aja ada kan bahasa Iya, Indonesia sebagai bahasa persatuan tuh. Iya. Nah harusnya kan kalau buat kita yang bersama nih kan sebenarnya yang merantau tuh bukan cuma aku kan, banyak lagi teman yang lain mungkin yang merasa kan. Nah, harus itu mereka tuh pakai bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Ya, nah, dan di forum itu maksa banget buat nyalahin anak rantau. Ya, dia tuh gimana tuh? Maksanya tuh bukan kayak gimana sih? Dia tuh bicara buat anak-anak rantau. Suruh kok malah nyalahin mereka yang pakai bahasa daerah, padahal kan bisa yang anak rantau ini belajar gitu. Kan nggak cocok. Kendalanya gini ya, maksudnya tuh secara tidak langsung anak rantau itu suruh mempraktekkan dengan bahasa daerahnya mereka. Iya. Tapi kita sendiri kan juga masih kayak masih belajar gitu kan. Iya, itu Bedanya seperti itu ya. benar-benar. Jadi ini untuk solusi dari Mas sendiri. Solusi dari aku Pengennya kayak gimana kalau orang-orang kayak gitu tuh nanggepin aku pengennya tuh memang aku tuh lagi mau belajar juga bahasa di sini, bahasa daerahnya, tapi ya menurutku lebih bagus itu buat ada tempatnya gitu. Kalau lagi acara akademik atau formal ini pakai bahasa Indonesia aja sesuai aturan gitu, pakai bahasa persatuan. Kalau memang ngobrol-ngobrol biasa atau ngobrol nongkrong nih, mereka tuh pakai bahasa aja, bahasa daerah aku nggak bawa, malah aku ingin belajar juga. benar. Aku juga tuh di lingkungan itu mempengaruhi penggunaan bahasa kita. Kalau misal kita pada lingkungan yang harusnya menggunakan bahasa kayak bahasa Indonesia atau bahasa Roma itu ditempatkan pada tempat-tempat yang memang kayak yang tadi Mas bilang akademik yang kayak gitu kan. Tapi untuk hal yang tidak formal atau di luar dari hal yang seperti yang kita tadi itu oke lah ya. Karena Mas ini juga mau belajar dengan Iya. apa yang mereka bicarain gitu. Oke, sebelum lanjut nih, Mas bawain minumnya dong. Dinikmatin aja Mas. Ois, terima kasih ya. Makin aja kasih. Tapi ya, aku tuh pernah dibilangin sama teman juga ya. Dia memang asli daerah sini. Ya. Nah dia tuh katanya tuh memang dari pas masih SMK, masih sekolah tuh memang udah biasa kayak gitu di akademik tuh masih pakai bahasa daerah. Sebagai katanya tuh, kata teman tuh sih gurunya tuh juga kalau ngajar pakai bahasa daerah. Nah itu makanya pas murid-muridnya jadi mahasiswa juga ikut-ikutan pakai gitu. Jadi dia kayak ngebentuk kultur dari budaya dia jadi gurunya di SMA itu, jadi ke bawah sampai ke pas kuliah Udah terbiasa kayak gitu ya, makanya menurutku sih bagusnya tuh memang dari awal, dari SD, SMP, SMA kalau di akademik itu harusnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya kalau penggunaan kayak gitu tuh baik lagi lagi Mas, karena ya setiap daerah tuh punya cara mereka masing-masing kan. Cuman kalau penggunaan kayak bahasa daerah dalam pelajaran itu oke aja, itu tergantung dari pribadi kita. Makanya itu kita bisa menghargai orang lain nggak, bisa menghargai orang-orang baru yang kayak rantau gitu nggak. Kalau sih misal kita masih kayak kurang mungkin kayak ya boleh mereka kayak mempelajari kita tuh boleh. Cuman tuh dalam segi konteks kita pembicaraan pada tempat-tempat tertentu itu ya kita paham lah, wah ini teman kita ada yang baru nih kayak rantau. Jadi paham lah, pintar-pintar dalam penerapan penggunaan bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa daerah di mana pun kalian belajar, cuman lihat di mana, ya lihat di mana lingkungan kalian itu. Oke. Ada
buat teman-teman masnya, buat orang-orang yang ngerasain sama masnya. Oke lah. yang merasa ya. Untuk pesan aku sih buat yang merasa, buat anak-anak rantau yang merasa agak risih, gak apa-apa bilang sama teman-temannya, diingetin kalau lagi akademik tuh ya berusaha buat tampil lah, buat ngingetin temannya pakai bahasa Indonesia aja, ajak temannya bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi kalau di luar, kalau teman-temanmu pakai bahasa daerahnya gak apa-apa, kamu harusnya tuh lebih belajar. Aku juga belajar kok. Aku gitu dari Sama mamanya aja ya. iya, sama-sama memahami aja. Mungkin udah dihubungkan terus. Sekian aja ya kita sampaikan dalam bicara kali ini. Sebelum menutup, ada kata-kata nggak sebagai hari ini? Ya, ada sih aku. Udah, gitu aja. Aku nggak ada bisa bikin kata-kata, maaf guys. See you lagi, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Goodbye. Nggak usah keluar, friend, nggak apa-apa. Matiin ini.